Bismillah. Oke, kali ini berhubung banyak konsumen yang katanya setiap beli set top box ini banyak yang nggak bisa pasang. Jadi kami buatin video supaya mempermudah ketika kalian beli. Ada sebagai contekan ya, sekaligus referensi juga. Dan sekarang yang akan kita coba ini adalah STB yang mereknya Maxtron yang kami jual di harga 200.000 ya. Kita langsung buka aja intip isinya. Yang pertama yang akan kita temukan adalah user guide-nya atau buku petunjuknya. Di sini ada keterangan garansi selama 3 bulan ya. Dan ini sebenarnya bisa membantu kalian, cuma karena berhubung kebanyakan yang beli adalah orang tua, jadi mungkin nggak bisa baca ya. Dan setelah itu kalian akan mendapatkan kabel RCA yang berwarna merah, kuning, putih. Kemudian ada baterai remote-nya, ini tipe A3 ya. Kemudian ada remote controlnya sendiri. Dan yang terakhir adalah unit STB-nya, set top box. Di sini ada beberapa tombol dan lubang yang nanti akan saya jelaskan sebagian apa fungsinya. Dan di belakangnya juga kalian akan menemukan lubang-lubang seperti ini yang kita akan bahas mana yang perlu untuk kalian tahu, sekedar bisa membantu ketika instalasi ya di saat membeli. Dan sekarang kita langsung pasang aja baterainya ya, baterai A3 yang saya sebutin tadi, baterai yang kecil ya, bukan yang sedang, biar kalian nggak salah beli nantinya kalau seumpama baterainya udah mati. Dan sekarang kita langsung colokin ke listrik. Oke. Setelah dicolok ke listrik, nanti akan muncul tulisan boot ya di bagian layar depannya. Dan ini kalian jika TV di rumah bisa support HDMI, maka kalian harus menyiapkan kabel HDMI yang seperti ini ya. Di sini saya punya 2 kabel HDMI yang panjangnya 3 meter dan ada yang 1 meter. Untuk harganya sendiri mulai dari 20 ribuan ke atasnya, tergantung panjang dan mereknya. Nah, di sini STB-nya sudah menyala, boot seperti ini. Nah, sekarang kita coba langsung colokin ke TV. Oke, jadi video ini tolong diperhatikan ya biar kalian bisa paham nanti, karena banyak sekali konsumen yang mayoritasnya yang datang ke toko itu adalah orang tua. Ada juga yang nggak bisa masang lah gitu. Jadi lewat video ini harapan saya semoga membantu kalian yang belum bisa masang. Dan untuk di Lombok sendiri itu kalau saya nggak salah informasinya sejak 1 atau 2 pekan kemarin sudah dinonaktifkan ya untuk siaran analognya. Jadi secara berangsur-angsur sudah nggak ada channel lagi. Oke, di sini saya menggunakan TV Toshiba yang Android ya. Di bagian belakangnya ada colokan HDMI seperti ini. Kita langsung colokin. Kemudian ujung yang satu lagi kita colokin ke set top box-nya sendiri. Nah, lubangnya di mana? Ini kalian lihat ya di sini. Nah, ini HDMI out. Nah, kalian tinggal tancap di sini. Oke, setelah terhubung, sekarang tinggal kita colokin ini kabel antena. Nah, ini sekedar informasi untuk kalian yang menggunakan antena. Jadi saya ada pengalaman sebelumnya ketika menggunakan antena biasa, siarannya sedikit. Nah, jadi untuk lubang antenanya sendiri ini jangan sampai salah ya, kalian masukin ke yang paling pinggir ini. Nanti tergantung mereknya juga, merek STB-nya ada yang di tengah, ada yang di pinggir, nanti menyesuaikan, kalian atur sendirilah. Oke, setelah dicolokin kita coba ke TV-nya. Di sini keterangannya tidak ada sinyal ya. Dan
eh, saya coba tekan tombol search. Nah, di sini sudah terlihat putih HDMI ya. Untuk yang masih abu-abu berarti belum nggak bisa kepake. Nah, yang akan tampil pertama seperti ini. Ini kita pilih bahasa, pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah dimengerti. Nah, untuk kode posnya sendiri nanti menyesuaikan di daerah kalian ya. Biasanya kode pos itu kalau saya nggak salah tergantung kecamatan ya. Kebetulan di Lombok, di bagian rumah saya, di daerah saya, kodenya ini ya 83363 untuk kode posnya. Jadi ini beda-beda nanti kodenya, jangan sampai kalian salah. Untuk kode pos sendiri nanti kalian bisa cek di Google ya. Umpama daerah kalian mana gitu, kalian tinggal cek di Google kode pos daerah ini gitu. Oke, sekarang setelah masukkan kode pos, kita tinggal klik yang bagian pencarian siaran, pencarian saluran gitu ya. Nah, ini sedang loading. Nah, di sini ada tertera scan. Nah, di sini sudah muncul ada 7 channel. Kemudian baru setengah perjalanan ya, ini masih ada setengahnya lagi. Nah, sudah ada 14, 2 kali lipat yang tadi. Banyak ya, Net TV, Laparang, MNC, RCTI dan lain-lain. Nah, ini sudah nambah jadi 22 channel. Kita lihat apakah cukup 22 atau bisa lebih channelnya. Oke, baru 70%. Semoga nambah channelnya. Oke, kayaknya cukup 22 siaran ya, 22 channel. Nah, oke, langsung disuguhkan video cewek. Ini, nah di sini ada keterangan C020, berarti ini channel ke-20 ya. Kita rubah ke 21. Nah, ada trans 7 di sini. Dan gambarnya tentu nggak nggak kayak siaran analog yang gerimis-gerimis. Ini tentunya sangat bersih banget. Sekalipun kalian pakai TV jadul, dia bakalan tetap bersih ya. Jadi kalian nggak perlu muter-muter antena lagi, perlu apalah, intinya kalau sudah terinstall sempurna kayak gini, maka gambarnya akan bersih ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk antenanya pastikan kalian punya antena yang bagus ya, karena saya ada pengalaman pakai antena yang aluminium itu nangkep cuma ada 5 siaran. Waktu itu akhirnya saya ganti ke antena yang model outdoor indoornya, mereknya Minato kalau nggak salah, dan hasilnya jernih juga. Oke, selanjutnya untuk kalian yang pakai TV tabung di rumah yang model cembung gitu ya, yang nggak datar kayak punya saya ini, kalian bisa mungkin cok yang tersedia itu colokannya yang pakai RCA kayak gini ya. Jadi sekarang saya kasih tutorialnya juga sekalian, gimana cara penggunaannya. Nah, di sini pastikan kalian tancap sesuai warna ya, ada kuning, merah, putih, jangan sampai ketuker, soalnya nanti kemungkinan nggak bisa ya, gambar nggak keluar atau suara nggak kedenger gitu ya. Nah, di sini juga kita cabut dulu cok HDMI-nya, kemudian kita colokin kabel RCA-nya. Untuk kabel RCA-nya sendiri sudah ada include di dalam box kelengkapannya ya. Seumpama nanti rusak atau gimana, kalian bisa beli di toko elektronik, murah cuma 10 ribuan kalau nggak salah. Nah, di sini saya coba pasang dulu satu persatu. Ingat jangan sampai ketuker, jadi kalau ketuker ini nggak bisa berfungsi. Oke, sudah terpasang. Kita lihat. Nah, nanti di remote TV-nya kalian, di remote TV ya, bukan remote STB-nya,
kalian ganti tekan tombol search. Kalau di remote saya tombol search namanya, tinggal saya pindah nanti. Nah ini yang saya maksud tombol search, yang tombol paling atas di dekat tombol power ya, yang ini. Nah nanti, di sini kan muncul ada composite, di atasnya HDMI. Composite, yang HDMI sudah berwarna abu berarti nggak bisa kepake. Nah sekarang yang composite saya pilih, kita lihat bisa nggak. Oke, dan bisa. Nah sama aja ya, untuk kejernihan gambar sama-sama bagus, karena ya cuma beda kabel aja. Tetap jernih kok. Oke. Nah, jadi semoga video ini membantu bagi kalian yang tumben punya STB. Harapan saya video ini bermanfaat lah, biar kalian bisa nonton televisi dengan channel yang banyak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.